Nah, ini ada sistem pegas massa. Jadi ini ada pegas, ada suatu balok yang merupakan massanya ya. Kemudian ada liquid damper. Ini untuk peredam. Diketahui massa balok adalah M, kemudian konstanta pegas adalah K, dan konstanta redaman adalah B. Nah, ini pakai hukum Newton sebenarnya, F sama dengan M kali A nanti ya. Diberikan gaya U, sehingga posisi balok berpindah sebesar Y dari titik keseimbangannya. Jadi titik kesetimbangan artinya ketika dia keadaan netral, ketika belum diberikan input apapun dari luar, itu dia posisi baloknya akan di sini ya. Yang mana titik kesetimbangannya itu dilihat dari bagian pusat baloknya, tengah-tengah balok, itu di sini. Yang bisa kita lakukan pertama kali adalah ini ya, kita harus perhatikan bahwa dari sistem peredaman, sistem pegas massa ini, kita mau menganalisis masukan dan keluaran, yang mana masukannya adalah gaya U, karena itu yang bisa kita berikan ke sistem kan, gaya. Ini adalah masukan, kemudian ini keluaran. Jadi keluarannya adalah seberapa simpangan dari si balok ini terhadap titik kesetimbangan kalau diberikan gaya sebesar U. Nah, yang pertama adalah analisis semua parameter dan variabel sistem. Jadi kalau digambar, ini dalam ilustrasi fisikanya ya, jadi seperti ini. Kita tentukan parameter dan variabelnya apa. Jadi ini ada parameter berupa M, K, dan B. Kemudian variabelnya adalah U dan Y. Ya kan? Kemudian kita cari model matematisnya. Model matematis itu berarti persamaan diferensialnya dari sistem ini ya. Nah, persamaan diferensialnya adalah pakai hukum Newton, yang mana gaya ditambah gaya redaman. Sehingga gaya total ini kan U. U itu sama dengan M kali A, yang merupakan gaya pada balok ya, ini. Ditambah B kali V, ini gaya pegas. Kemudian gaya redamannya adalah KY. Ini bukan dari teori sistem kontrol, ini adalah fisika. Ya, jadi kalian belajar fisika itu selama ini ya buat seperti ini. Salah satunya ya. Kemudian dari sini kita bisa mencari persamaan diferensialnya. Nah, karena kita mau mencari hubungan antara U dan Y ini kan simpangan ya. Ibarat gampangnya Y ini adalah jarak lah. Jaraknya si balok itu berpindahnya berapa sih? Nah, berarti kita bisa dong ya mencari persamaan diferensial dari sesuatu yang bisa didiferensialkan. Misalnya A. A itu adalah diferensial 2 kali dari jarak. Ya kan? Di fisika kan gitu. Kemudian V. V itu adalah diferensial 1. Diferensial 1 kali dari jarak. Ya udah, berarti yang bisa kita turunkan ya kita turunkan di sini ya. Yang bisa kita cari persamaan diferensialnya kita tulis di sini. Maka diperoleh persamaan diferensial. Kemudian kita lengkapi supaya mempermudah penulisan nanti ya. Jadi karena ini masih dalam ranah waktu atau merupakan fungsi waktu, jadi kita beri dia TT ini ya, yang mana menunjukkan waktu. Jadi gitu. Nah, ini baru satu step, yaitu persamaan diferensialnya ya. Kemudian setelah ini kita ngapain? Kita ubah pakai Laplace. Ya, bagaimana cara memperoleh model fungsi alih? Ya, karena fungsi alih itu dituliskannya dalam Laplace ya, dinotasikan sebagai suatu fungsi S, yang mana dia adalah Laplace, ya maka kita harus melakukan transformasi Laplace di sini. Oke. Jadi pakai teori-teori Laplace, transformasi Laplace kemarin, kita bisa transformasikan ini ya. Ini adalah persamaan yang tadi kita peroleh di slide sebelumnya. Ini masih persamaan diferensial. Kalau kita mau mentransformasikan Laplace, berarti ya kedua ruasnya kita transformasikan semua ya. Jadi ini L simbolnya Laplace ini kan, transformasi Laplace untuk ruas kiri dan ruas kanan. Ya udah pakai apa namanya sifat-sifat
transformasi Laplace aja ya. Kalau misal ini ada Laplace dari persamaan diferensial, ya berarti kita ikutin tabel aja. Gitu. Ini adalah hasil Laplace-nya sebenarnya. Nah, perlu dilihat bahwa di sini ada y dot 0. Oh iya, dot ini menunjukkan dy per dt ya. Jadi kondisi mula dari sistem tersebut turunan dari y terhadap t ketika kondisi awal, ketika t sama dengan 0. Karena y 0 dan y dot 0 itu sama dengan 0, maka ya udah ini 0 jadinya ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Perlu diperhatikan yang dinotasikan dalam huruf besar, huruf kapital, itu berarti dia sudah dalam bentuk Laplace. Kalau yang kecil-kecil ini dia masih dalam ranah waktu. Makanya dia y dot ini berarti ya dy per dt ketika keadaan t sama dengan 0. Yang mana dia bernilai 0. Jadi bisa hilang yang ada komponen fungsi waktunya bisa hilang kan, tinggal yang Laplace saja. Kalau misal nggak 0 gimana? Ya tinggal dimasukkan aja nilainya. Misal nilainya ini 2, y 0-nya 2, ya berarti ya min S, min 2S gitu nanti hasilnya ya. S dikalikan 2. Kemudian ini ya, yang ini. Karena kita memang mau mencari hubungan antara U dan Y, berarti yang U dan Y ini kita sendirikan ya. Sehingga diperolehlah GS sama dengan Y per U. Y ini apa sih tadi? Simpangannya ya, yang mana ini merupakan keluarannya. Dan ini adalah masukan. Ini adalah GS sama dengan YS per US sama dengan 1 per MS kuadrat tambah BS plus K. Ingat, karena penulisan fungsi alih itu adalah keluaran per masukan ya, jangan kebalik. Karena kalau ini kebalik, kalian bikinnya US per YS, dia akan kebalik juga kan fungsi alihnya. Tinggal dimasukkan aja, dia punya masanya berapa kilo, kemudian konstanta redamannya berapa, konstanta pegasnya berapa, kita dapat angka-angkanya, kita simulasikan di MATLAB, udah deh kita dapat gambaran kalau misal nanti itu kita simulasikan gitu ya. Oke. Ini kalau untuk yang contoh kedua di rangkaian RC seri. Ini analisisnya ya masih pakai persamaan diferensial. Jadi kalian pakai persamaan diferensial buat rangkaian RLC sebenarnya ya. Kemudian tinggal dicari aja mau menganalisis apa sih. Nah, di sini yang dianalisis adalah V1 dan V3. V1 itu adalah tegangan. V1 itu masukan di sini yang merupakan tegangan yang masuk ke rangkaian. Sedangkan V3 itu adalah tegangan di sini ya. Tegangan VC sebenarnya ya. Ini adalah V di rangkaian ini, V yang masuk ke rangkaian. Karena ini merupakan rangkaian listrik, jadi kita turunkannya pakai hukum Kirchhoff. Gitu. Lalu ini untuk penurunannya ya, sehingga diperoleh Laplace-nya seperti ini. Ini bentuk Laplace-nya, tapi ini bukan fungsi alihnya. Kenapa? Karena yang ingin kita cari adalah masukannya V1, keluarannya V3. Berarti kita nanti harus dapat V3S per V1S kan?
seperti ini. Berarti ini masih belum selesai nih persamaan ini ya. Nanti silahkan dibaca ya tentang ini, tapi intinya kita harus perhatikan masalah masukannya apa, keluarannya apa tadi. Ini kan sudah betul V3 per V1. Nah, V3-nya udah diperoleh, V1-nya yang ini tadi, yang di atasnya ya. Nah, berarti tinggal kita rumuskan aja, karena GS itu adalah V3S per V1S, berarti ini tinggal dimasukkan ya, R1S, ditambah, jadi nggak harus bisa dapat satu persamaan dalam satu baris, begitu. Kalau memang dari analisisnya diperoleh masing-masing seperti ini, tapi yang penting ketika kita mau merumuskan fungsi alihnya, sudah memang sesuai, yaitu keluaran per masukan. Nah, kecuali mau mencari V1-nya adalah masukan, S-nya adalah keluaran, ya berarti dari sini sudah cukup, sudah diperoleh fungsi alihnya. Tapi kan enggak ya, kita mau mencari V3 per V1, berarti ya perlu kita sesuaikan lagi lah fungsi alihnya itu. Ini cuman pengetahuan ya, jadi apakah pemodelan itu dapat dilakukan pada semua sistem? Tadi sudah saya bahas, iya dapat, tapi untuk sistem yang rumit pun itu dapat dibentuk model fungsi alihnya, hanya mungkin akan kesulitan dapat parameter. Ya, salah satu cara untuk dapat parameter bisa pakai identifikasi, atau bisa pakai software, misalnya software namanya CFD ada ya, Computational Fluid Dynamics, dia bisa mensimulasikan fungsi dinamik dari suatu sistem apapun. Jadi misal ada pesawat nih, kalian buat objek 3D pesawatnya, pesawat gitu ya, pesawat gimana sih gambar pesawat, nah gini lah. Nah, ini pesawat, kalian buat objek 3D-nya panjangnya berapa, kemudian apa ya, mungkin bentuknya seperti apa, aerodinamisnya seperti apa, itu dianalisis pakai CFD ini, kemudian dikasih, misal di sini dikasih suatu sumber angin gitu ya, yang arahnya sekian, besarnya sekian, arahnya seperti ini, maka dia akan bisa dapat parameter gitu. Nah, itu salah satu cara dapat parameter bisa pakai software simulator. Tapi CFD ini sulit dan biasanya dipelajarinya di teknik fisika ya. Cuman bisa jadi salah satu alternatif kalau emang suka mengotak-atik pemodelan. Atau pakai yang tergampang sih identifikasi, karena dia pakai metode numerik sih buat dapat parameter-parameternya itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, kebetulan ada contohnya. Jadi contoh model yang rumit itu seperti apa sih? Gerakan pitch pesawat. Apa tuh gerakan pitch? Ada yang tahu? Gerakan pitch itu sudut tukinya pesawat ya. Jadi pesawat itu kan pasti dia kadang menukik ke atas, kadang menukik ke bawah. Nah, itu namanya pitch. Jadi sudut pitch namanya. Yang mana itu harus dikontrol. Kalau nggak gitu bisa-bisa pesawatnya apa saat 90 derajat ya 90 derajat ke atas ya tegak lurus gitu. Yang mana itu bisa bikin stall, bisa bikin pesawatnya jatuh. Apakah pemodelan sistem itu harus selalu menggunakan penurunan rumus? Tidak selalu. Jadi ada berbagai cara untuk memodelkan sistem. Kalau penurunan rumus yang selama ini diajarkan itu dikenal sebagai white box modeling, di mana persamaannya dapat dibuat dan detail sistem dapat diketahui. Makanya ada metode lain yaitu black box modeling, di mana pemodelannya dilakukan hanya berdasarkan data input dan output sistem. Jadi misal kita punya sistem distilasi atau apa ya, boiler lah ya. Kita mau dari boiler tersebut, anggap aja ini boiler, kita mau melihat hubungan antara tinggi apa namanya, tinggi permukaan air yang ada di dalam boiler dengan suhu. Nah, kita bisa memodelkan itu hanya dari data. Kalau kita kasih ketinggian ini, maka suhunya berapa. Tapi dengan data yang harus banyak, kita bisa melakukan pemodelan di situ. Algoritmanya pakai apa? Bisa pakai artificial intelligence, neural network misalnya ya, atau bisa pakai algoritma di metode numerik. RLS, misal recursive least square, kemudian ya LS yang lain lah ya.
banyak. Itu yang kalian pelajari di metode numerik, itu bisa dipakai untuk modeling sebenarnya. Nah, gabungan dari keduanya adalah gray box modeling. Jadi kalau sudah ada persamaannya, tapi ada parameter yang nggak diketahui, terus kalian ingin tahu nilai parameter tersebut, maka dilakukan juga pemodelan untuk hanya tahu parameternya, itu adalah gray box modeling. Contoh black box modeling ya. Black box modeling contohnya apa? Ini contohnya, jadi ini misal mencari model fungsi alih sudut sudut putar motor DC, yang mana datanya hanya data input dan output. Ini bukan penelitian sih, ini tugas kuliah saya dulu. Tugas kuliahnya mencari model ya, model dari sudut motor tersebut. Yang mana ini motornya ini motor DC printer ya, jadi saya nggak tahu ini motor DC merek apa, dari printer bekas gitu, beli di pasar loak juga, jadi kan nggak tahu ya, kita nggak ada datasheetnya, apalagi jadi nggak tahu ini parameternya apa aja nggak tahu. Nah, berarti kita hanya bisa mencarinya dengan menggunakan black box modeling ya, kita kasih dia sudut sekian, kemudian putarannya berapa, kayak gitu. Nah, datanya itu bisa kita olah pakai MATLAB, ya, yang mana akan langsung diperoleh fungsi alihnya seperti ini. Jadi kita tinggal pilih, kita mau mendekati sistem tersebut dengan data input output yang sudah ada dengan model orde berapa. Misal orde 2, orde 3 gitu. Terserah kita mau berapa ya, dia akan cari fungsi alih yang sesuai, yang memiliki best fit atau kecocokan paling tinggi. Jadi seperti itu. Sebenarnya gampang modeling ya kalau misal pakai black box itu. Seperti itu, ini contohnya hasil pemodelannya. Yang warna hitam ya, yang grafik yang hitam ini adalah data realnya. Kemudian yang hijau ini adalah hasil modelingnya, yang mana nilainya 86% mendekati data yang sudah diberikan.